Kan anak-anak buka surah At-Talaq ayat 7. Dan ayah berharap ayat ini sudah dihafal. Karena ini masuk juz-juz akhir. Sudah ketemu surah At-Talaq ayat 7. Ini setelah surah At-Taghabun. Ada ayat bunyinya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang-orang yang punya kelapangan, keluasan, kelebihan bersedekah. Menafkahkan dia punya rizki yang Allah berikan untuk dia. Tapi ini biasa, nggak istimewa. Orang usaha, untung, lalu dia sedekah. Apa istimewanya? Nggak ada. Emang udah begitu mestinya. Orang yang hebat adalah lanjutan dari potongan ayatnya ini. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq. Barang siapa yang sedang disempitkan rizkinya, sedang sulit, sedang morat-marit, banyak utang, banyak tanggungan, banyak pikiran, pengeluaran banyak, pendapatannya kecil. Lalu dia bisa falyunfiq. Dan bersegeralah bersedekah. Mimma atahullah. Dari apa-apa yang Allah berikan kepada dia. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Siapa orang yang mau bersedekah, falyunfik tadi di saat susah, di saat kurang, nih minus. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan apa-apa yang sulit, susah, kurang akan menjadi mudah, gampang, cukup, insyaallah. Saya akan perkenalkan kepada saudara semua atas izin Allah pada hari Jumat ini. Sebenarnya ini lanjutan dari matematika jodoh yang lalu dan matematika sedekah yang kemarin-kemarin. Tapi insya Allah kita lihat dulu yang berikutnya. Alhamdulillah pemirsa, Allah masih kasih izin kita bertemu kembali di www.wisatahati.com, di pesantren Darul Quran, di buku-buku wisata hati atas izin Allah yang saya tulis, di CD-CD audio, di DVD-DVD yang telah dirilis. Dengan bangga saya memperkenalkan kepada pemirsa semua, kepada hadirin, kepada jamaah kaum muslimin muslimat, dan kepada siapa yang mau belajar tentang sedekah di depan, sedekah di muka. Sedekah ketika semua nasi masih hangat. Maksudnya Ustaz, bukan nasi uduk. Kalau mau beda, nasinya masih penuh. Yang bagian atas yang disedekahkan. Keren. Jangan nunggu udah tinggal bawang gorengnya doang. Jangan tunggu tinggal daun serainya doang. Yang menikmati siapa? Kucing juga gak mau. Nih, saya banyak testimoni tuh. Tukang-tukang nasi uduk yang berangkat haji ke Baitullah Al-Haram. Sebab dia memberikan selalu sedekah yang terbaik. Sopir angkot. Hebat sekali ketika dia bilang pelanggan yang pertama. Rezekinya untukmu ya Allah. Subhanallah, jam 8 gak ada yang naik. Dia bilang giliran mau ngelaksanain Ustadz Yusuf Mansur punya seruan. Sampai jam 8 kagak dapat duit. Sampai jam 9 juga alhamdulillah gak dapat duit. Sampai jam 10 dapat duit, ditilang, habis lagi. Jam 12 dia punya rezeki, dia beri kepada Allah. Padahal setengah hari belum dapat duit. Tapi ketika ini bisa diberikan kepada Allah, lalu dia bilang, ya Allah, nanti rezeki mulai jam 13 sampai sore, ini yang rezeki buat istri saya dan anak-anak saya.
Wow, subhanallah. Tukang-tukang nasi goreng. Tukang-tukang mie ayam. Tukang-tukang bakso. Lalu bisa bilang sama Allah, ya Allah, bismillah nih saya mau jalan dagang. Pembeli yang pertama, duitnya untukmu duluan ya Allah. Bangga saya kalau ada yang begitu tuh. Bangga saya. Bangga banget. Saudara buka warung. Nggak nunggu nanti perhitungan akhir bulan. Tidak. Saudara di hari pertama saja sudah langsung bersedekah untuk Allah. Dan harusnya seperti ini. Kita sedekah di depan. Saudara hitung pemasukan 3 juta rupiah. Saya menyebut perhitungan ini adalah financial planning ala Yusuf Mansur. Ala sedekah. Saudara punya pengeluaran 3 juta. Saudara tuliskan pengeluarannya A, B, C, D, E, F, G 3 juta di sini. Lalu apa yang saudara lakukan ketika pas-pasan? Nggak ada lebihnya dong kalau pas-pasan. Kalau pas-pasan saudara pengen punya lebih, gimana caranya? Kan pengeluaran nggak semua di hari pertama dong. Betul nggak? Nggak semuanya pengeluaran di hari pertama, di minggu pertama. Begini caranya pemirsa. Minggu dibagi 4, gitu ya. 1, 2, 3, 4. Maka jatah di minggu ketiga dan minggu keempat ini yang disedekahin. Dibuangnya di mana? Dibuangnya di depan, di sini. Masuklah sedekah menjadi salah satu anggaran yang kita keluarkan di sini. Dengan hidup ente seperti ini, maka 2 minggu ini akan di-cover sama Allah menjadi 20 minggu. Siapa orang yang menyedekahkan 1, Allah akan ganti 10 kali lipat. Saudara menyedekahkan 2 minggu belanjaan, maka Allah akan ganti menjadi 20 minggu. 20 minggu ini sudah kenaikan ekonomi 6 bulan. Insya Allah dipastikan atas janji Allah, 6 bulan ke depan saudara akan punya penghasilan berbeda. Keren. Ya insya Allah hanya the winner yang bisa seperti ini. Kalau the loser dia akan mikir begini. Loh Ustaz, bukankah ngamanin kita punya anak lebih utama daripada ngamanin anaknya orang lain? Bukankah ngamanin rumah tangga kita lebih utama daripada ngamanin rumah tangga yang lain? Anda nggak bakal maju kalau punya pikiran seperti itu. Amanin rumah yang lain. Amanin ekonomi rumah-rumah tangga yang lain. Allah yang akan mengamankan rumah tangga Anda semua. Sedekah di muka, bang! Gitu. Saya teringat satu kisah, ada seorang hamba Allah yang sepakat. Duitnya saudara 10 juta rupiah. Ya, yang sedianya akan dipakai untuk untuk biaya studi anaknya kuliah. Mereka sepakat di bulan Maret disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di bulan September anaknya lulus dari sekolahnya tapi tidak lulus PTN. Tidak lulus SMPTN, si penmaru atau apalah namanya. Alhamdulillah tidak lulus. Antitesis, ibunya ketika sedekah doanya supaya anak saya lulus nih perguruan tinggi negeri. Nggak lulus. Malah nganggur. Tuh, nggak kuliah, nggak kerja juga, nggak apa, nganggur. Padahal udah sedekah tuh di bulan Maret. Bagaimana kemudian yang terjadi? Kita tunggu yang mau lewat ini, biar lewat dulu. Nanti kita lanjutin lagi ya. Silakan. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Pemirsa, selama ini harus kita akui memang kita tidak senang memberi Allah di muka. Kita lebih senang kalau sudah aman dulu urusan baru kemudian kita bersedekah. Selama ini harus kita akui kita tidak mau memberikan Allah yang besar, maunya memberikan Allah yang kecil, yang sisa. Karena itulah barangkali rezeki kita pun rezeki sisa. Nggak ada yang lebihnya, kecuali sedikit. Harus kita akui pemirsa.
bahwa selama ini kita memang tidak mengistimewakan Allah. Jangankan sedekah, yang nomor 2 judulnya. Yang nomor 1 yakni salat saja. Kita memberikan Allah waktu kita bukan yang terbaik. Tapi di ujung kita punya waktu salat. Asar 2:30 lewat dikit, saudara salatnya 2:30. Lohor 11:30 lewat dikit, saudara salatnya 2:30. Gimana? Berikan Allah yang terbaik, maka Allah akan memberikan Anda juga yang terbaik. Istimewakan Allah, maka Allah akan mengistimewakan Anda. Seorang ibu sedekah di bulan Maret, jabret 10 juta. Ya Rob, anak saya mudah-mudahan lulus perguruan tinggi negeri. Ya Rob, mudah-mudahan anak saya sukses. Ternyata Allah punya rencana yang berbeda. Anaknya lulus dari sekolah, tapi tidak lolos UMPTN. Anaknya lulus dari sekolah, tapi tidak diterima. Tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Terus persoalannya apa? Apakah akan jadi terlambat? No. Nasib anaknya sudah di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dipegang. Ternyata dia bercerita, Ustaz, di saat anak-anaknya orang lain masih mencari pekerjaan, anak saya sudah duduk di level manager. Kok bisa? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikorbanin waktu setahun, Allah kali 10 tahun. Saudara punya usaha, coba jajal. Bilang sama istri, Mah, insya Allah keuntungan kita tahun ini, niat nih, di muka niatnya. Kita akan berikan untuk Allah. Baik, insya Allah saudara akan 10 tahun di muka. Akan menjadi hasil keuntungan saudara-saudara semua. Masya Allah. Dan coba jajal sedekah di muka. Coba jajal. Panggil istri, Mah, berapa sih pengeluaran kita? Sebentar ya Mas, diambil catatan deh. Berapa kamu lihat di sana? 4 juta Mas. Kamu tahu berapa penghasilan Mas? 2,5 juta. Kurangnya berapa selama ini? 1,5. Dah, kata Ustaz Yusuf, keluarnya pengeluaran 1,5 itu selisihnya 150.000 di muka. Mas, kalau kita sedekah di depan, nggak sedekah aja kita kurang. Dek, kamu lihat dong wisata Hati Antv itu tiap Jumat pagi. Ustadz bilang kalau mau cukup apa yang kurang, ya begitu caranya. Ya deh Mas, insya Allah saya coba akan keluarkan dari anggaran kita. Berarti 150.000 kita sedekahin nih. Buat menutupi yang 1,5 juta. Iya. Oh kalau gitu niatnya apa? Loh, niatnya mah sedekah. Doanya adalah minta kepada Allah supaya Allah menutupi kekurangan kita. Sholat malam tuh niatnya apa sih pemirsa? Kan sholat malam niatnya sholat malam. Usolli sunnat tahajud, betul kan? Sholat duha niatnya apa sih? Ya sholat duha niatnya apa? Ya sholat duha lah. Usolli sunnat duha. Tapi tatkala kemudian usai kita sholat duha, usai kita sholat tahajud, habis itulah kita kemudian berdoa kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dan demikianlah juga bersedekah. Niatnya apa Ustaz? Supaya kaya. Doanya supaya kaya. Niatnya mah sedekah lillahi ta'ala. Emang gak boleh orang miskin berdoa, ya Allah jadikan saya orang kaya? Ente belagu. Kalau orang miskin gak boleh berdoa supaya kaya, gak boleh ente begitu. Tapi kan gak ada tapi-tapinya. Orang kalau udah berdoa sama Allah namanya ibadah. Bukan Ustadz, maksudnya begini loh. Jangan cuma minta kaya dong. Itu sepakat saya. Jangan cuma minta kaya, sepakat saya. Ya Allah jadiin saya orang kaya ya. Coba deh jajah setahun aja dulu jadiin saya orang kaya. Ntar kalau umpama saya udah jadi orang kaya yang bersyukur, yang senantiasa menjaga sholat malam, senantiasa menjaga sholat berjamaah, terserah engkau deh. Mau nambahin lagi tahun depannya, mau nambahin lagi tahun depannya, mau nambahin lagi tahun depannya. Minta sama Allah. Saudara bilang sama istri, yuk kita keluarin. Setelah dijajal berhasil, saudara keluarin lagi. Setelah bulan berlalu nih, bilang, Mah gimana kemarin? Dengan kita sedekah di depan, ternyata Allah cukupin kan? Iya Mas. Yuk, gimana kalau 4 juta itu, kita embat langsung di depan. 2,5 juta gajian, potong langsung 400.000. Sisain 2,1 juta. 4 juta malah Allah beri, 2,1 juta malah kita punya tabungan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bikin teman-teman saya, jamaah saya, pemirsa-pemirsa wisata Hati Antv ini berani sedekah untukmu ya Allah. Yang gede, yang bagus, yang terbaik di jalanmu.
supaya Engkau memberikan yang terbaik juga untuk mereka ya Allah. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, sedekah bukan satu-satunya. Lengkapi lagi dengan amal soleh yang lain. Sampai ketemu hari Senin. Saya Yusuf Mansur. Jangan lupa Twitter @Yusuf_Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.